Puji nama Tuhan, pada kesempatan pagi yang indah ini kembali saya menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Tuhan Jawabanku. Saudara, setiap kita memiliki hidup yang selalu diperhadapkan oleh masalah. Siap atau tidak, mampu atau tidak, terima atau tidak, setiap kita itu memiliki cara yang berbeda-beda untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, saudara. Ada di antara kita yang menyikapi setiap masalah yang dihadapi itu secara benar. Tetapi tidak sedikit juga dari kita yang selalu menyikapi masalah itu dengan pikiran, perkataan yang salah, saudara. Di saat kita menghadapi masalah, apakah reaksi-reaksi kita yang timbul dalam pikiran kita, saudara? Ya, benar sekali, saudara. Reaksi kita lebih cenderung ke pertanyaan-pertanyaan yang banyak yang timbul dalam pikiran kita. Kita selalu bertanya, kok bisa ya? Kenapa ini, Tuhan? Kenapa terjadi kepadaku, Tuhan? Dan lain sebagainya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini, saudara, muncul persepsi-persepsi dari kita untuk menyelesaikan permasalahan kita dengan kekuatan kita. Setiap kita akan dapat datang sama Tuhan ketika kita itu tahu atau sadar bahwa kita sudah tidak mampu untuk mengatasi masalah kita, ya. Karena kita sudah mentok, tidak ada jalan keluar. Baru kita datang sama Tuhan, saudara. Saudara, firman pada pagi hari ini mengingatkan kembali bahwa Tuhan adalah jawaban dari semua permasalahan hidup. Bila kita semua benar-benar mau datang dan percaya kepadanya. Tuhan senantiasa memberikan pertolongan, memberikan kelegaan kepada setiap kita. Mungkin saat ini kita bilang permasalahan kita nggak sesimpel itu gitu ya. Tetapi saudara, satu hal yang harus kita pahami bahwa di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28-30 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan berjalanlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ayat 30, "Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Puji nama Tuhan. Saudara, karena itu jangan sekali-kali kita itu menghadapi masalah dan jangan mengandalkan pengetahuan kita. Apalagi mengandalkan kekuatan kita sendiri di dalam kita itu menyelesaikan setiap masalah. Tuhan Yesus sumber jawaban bagi kita. Namun ada hal yang harus kita mengerti, adalah bagaimana sikap hati kita, saudara, pada saat kita itu menghadapi masalah dan bagaimana kita mendapatkan jawaban doa dari Tuhan Yesus yang adalah sumber jawaban bagi kita, saudara. Yang pertama, jangan panik ketika kita menghadapi masalah. Yakinlah dan pahami bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Jadi saudara, ketika kita menghadapi masalah, jangan mengikuti perasaan kita dengan kepanikan. Sehingga ketika kita itu merasa panik, kita cenderung marah-marah dan menyalahkan orang lain, saudara. Mazmur pasal yang ke-55 ayat 23 berkata, "Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah."
Mari saudara, di saat kita menghadapi masalah, tenangkanlah dulu hati dan pikiran kita. Dan perkatakan firman bahwa Allah itu luar biasa. Pegang janji Tuhan bahwa Tuhan kita itu tidak pernah mengecewakan. Amin. Yang kedua, buka hati dan tetap beriman. Saudara, ketika kita menghadapi masalah, janganlah kita langsung berpikir, apa ya yang harus saya lakukan? Nah, tetapi coba saudara itu berdiam diri dulu. Buka hati kita dan bilang sama Tuhan bahwa, Tuhan, aku punya masalah. Aku percaya Tuhan punya maksud dari apa yang terjadi dalam kehidupanku. Saudara, sadar gak sadar, terkadang melalui masalah Tuhan mau membentuk kita untuk memikul salibnya, menyangkal diri, menambahkan hikmat kita ya. Dan bahkan Tuhan menambahkan kekuatan yang baru pada kita, saudara. Coba kita lihat di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Iman percaya kita akan membawa kepada kesabaran. Kesabaran kita akan membawa kita kepada mujizat dan kemenangan. Amin, saudara. Saudara, ketika kita belum mendapatkan jawaban dari Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak kasih jawaban. Tetapi tetaplah kita percaya bahwa di waktu yang tepat, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kemenangan demi kemenangan Tuhan akan kita raih. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, fokus pada pemberi jawaban. Ingat saudara, kegagalan, kelemahan kita atau masalah kita tidak akan berubah, tidak akan mengubah saudara rencana Allah dalam kehidupan anak-anaknya. Saya sangat percaya bahwa Tuhan kita itu sangat detail untuk merencanakan segala sesuatunya. Makanya tugas kita hanyalah fokus pada rencana Tuhan, saudara. Kita harus setia kepada apa yang Tuhan minta dan kerjakan kepada kita. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, saya mau bilang dan tutup firman pada pagi hari ini dengan kesaksian. Saudara, ketika saya kehilangan seseorang dari hidup saya selalu merasa gak tenang, kecewa, menyalahkan orang lain, bahkan sempat menyalahkan Tuhan. Di mana saya saat itu mengalami fase penolakan yang membuat saya sakit hati. Akhirnya berbagai pertanyaan-pertanyaan timbul dalam pikiran saya. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kok lama penanganan dokter? Kok gak ada tindakan? Banyak hal yang saya pertanyakan di dalam kepala saya, saudara. Dan singkat cerita, 1 minggu, 1 bulan berjalan, fase penolakan saya terus mencari jawaban. Nah, pada saat ibadah, saudara, di situ ada satu lagu yang membuat saya sadar dan saya bangkit. Bahwa apa yang selama ini saya pertanyakan sudah dijawab melalui lagu itu. Saudara, satu lagu itu memiliki lirik yang begini, saudara. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus.
Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, saudara. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, saudara. Saudara, apapun kondisi dan apapun masalah yang sedang kita hadapi, situasi apapun yang kita hadapi, saudara, percaya dan yakinlah bahwa Yesus adalah jawaban hidupku. Dan Tuhanlah satu-satunya jawaban atas apa yang kita hadapi. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.